Namaku Ina, usia 37. Aku pernah jadi istri, pernah jadi ibu. Lalu tiba-tiba kehilangan keduanya dalam satu hari. Tapi saat aku mulai menata diri, kenapa justru masa lalu datang lagi dan mengancam semuanya? Seorang janda bernama Ina, 37 tahun, yang kehilangan arah setelah ditinggal suami dan anak. Di tengah perjuangan hidup yang sunyi dan emosional, Ina menemukan ruang bernama curhatanku untuk menumpahkan perasaan dan menemukan kekuatan. Dari parempuin-parempuin lain, saat ia mulai membuka hati pada pria baru, sebuah pengkhianatan kembali mengguncangnya. Namun, bukan luka yang menentukan Ina, melainkan keberaniannya bangkit. Dari perempuan yang kehilangan arah, Ina menjelma menjadi ibu yang kuat dan inspiratif. Cerita ini adalah perjalanan pulang, bukan ke rumah atau masa lalu, tetapi ke dalam dirinya sendiri. Namaku Ina. Hari ini, seperti hari-hari lainnya, dimulai dengan keheningan yang terlalu lebar untuk dilipat menjadi damai. Suara alarm dari ponselku terdengar seperti denting bel tua, yang memanggil bukan untuk membangunkan tubuh, tapi menyadarkan hati bahwa pagi ini tak ada tawa anak kecil, tak ada langkah kaki kecil yang melompat ke atas kasur sambil meminta sarapan. Tak ada siapa-siapa, hanya aku, kopi, dan kenangan yang tak bisa diseduh kembali. Sudah lebih dari 3 bulan, sejak suamiku resmi menceraikanku. Kami berpisah dengan banyak kata yang tak sempat disampaikan. Dan sisanya, terlalu menyakitkan untuk diulang. Tapi hal yang paling melukai, bukan perceraian itu sendiri, melainkan kenyataan bahwa anakku satu-satunya, cahaya dalam hidupku ikut pergi bersamanya. Aku masih ingat jelas, hari terakhir, aku memeluk Aidan. Namanya Aidan, anak laki-laki, yang dulu kubayangkan akan tumbuh bersamaku. Menyebut namaku saat mimpi buruk datang, dan memelukku saat aku lelah. Tapi hari itu, dia hanya bilang, "Ayah, ajak aku liburan sebentar ya Bu." Hanya sebentar, katanya. Namun ternyata sebentar bisa berarti selamanya dalam hidup seseorang. Aidan tak pernah kembali. Mantan suamiku memutuskan untuk pindah ke luar kota. Dan meski kami masih terhubung secara hukum sebagai orang tua, aku merasa seperti kehilangan hakku sebagai seorang ibu. Orang bilang aku kuat. Banyak yang memujiku karena tetap berdiri tegak, tetap bekerja, tetap tersenyum, seolah semuanya baik-baik saja. Tapi tidak ada yang tahu bagaimana rasanya bangun setiap pagi dan mendapati tempat tidur anakku kosong. Tidak ada yang tahu bagaimana rasanya memeluk bantal bekas tidurnya, hanya untuk mencium bau tubuh kecil yang kini entah di mana. Tidak ada yang tahu, dan aku pun tak pernah benar-benar membiarkan mereka tahu. Aku tinggal di rumah kecil peninggalan almarhum orang tuaku. Letaknya tak terlalu jauh dari pasar, sekitar 20 menit jalan kaki. Rumah ini dulunya ramai ada ayah, ibu, lalu aku dan keluargaku. Sekarang, hanya aku, dengan pot-pot tanaman yang kuletakkan di teras, demi mengusir kesunyian. Pekerjaanku sebagai penjaga toko bunga milik sahabat lamaku, Rina, sedikit banyak menyelamatkan kewarasanku. Di sana, aku bisa mengalihkan rasa sepi menjadi warna, merangkai bunga untuk orang yang merayakan cinta, ulang tahun, hingga perpisahan. Ironis, hidupku sendiri berantakan, tapi tanganku tetap cekatan membuat sesuatu yang indah untuk orang lain. Kadang, aku merasa seperti bunga plastik terlihat cantik dan utuh, tapi sebenarnya tidak hidup. Sore itu, aku duduk di meja makan, membuka kembali buku harian digital di ponselku. Namanya Curhatanku, sebuah platform, tempat orang-orang mencurahkan isi hati mereka secara anonim. Aku sudah membuat akun sejak 2 minggu lalu, tapi belum pernah menulis satu kalimat pun. Hanya membaca cerita orang lain. Ada yang ditinggal selingkuh, ada yang berjuang hidup sebagai single parent, ada pula yang sedang mencari makna hidup setelah pensiun. Dari semua cerita itu, aku merasa tidak sendirian, tapi tetap, aku belum berani menuliskan kisahku sendiri. Hingga malam itu, jari-jariku gemetar saat menyentuh layar. Aku mengetik pelan-pelan, seperti berbicara pada diri sendiri. Namaku I.
Aku seorang ibu. Aku kehilangan anakku. Bukan karena kematian, tapi karena keegoisan mantan suamiku. Dan aku tidak tahu bagaimana caranya berdamai dengan kehilangan yang masih hidup. Kukirim tulisan itu. Tidak kupikirkan siapa yang akan membaca, atau apa pendapat mereka. Aku hanya ingin mengeluarkan sesuatu dari dalam dada yang selama ini kupendam. Detik demi detik berlalu. Tidak ada notifikasi, tidak ada balasan. Tapi entah kenapa, malam itu aku tidur sedikit lebih tenang dari biasanya. Mungkin karena akhirnya aku jujur pada diriku sendiri. Mungkin karena untuk pertama kalinya, aku berhenti berpura-pura. Esok paginya, saat membuka ponsel, ada lebih dari 50 komentar di postingan curhatku. Beberapa menulis panjang lebar, beberapa hanya mengirim pelukan virtual, tapi semuanya tulus. Mereka bukan hanya pembaca, mereka adalah perempuan-perempuan lain yang pernah merasakan kehilangan, kesepian, dan kehampaan yang sama. Aku juga ditinggal, anakku, dan aku masih belajar menerima. Kamu tidak sendiri. Terima kasih sudah berani menulis ini. Aku menangis membaca ceritamu. Doakan aku juga bisa sekuat kamu. Mataku berkaca-kaca. Aku belum pernah merasa sesolid ini dengan orang-orang yang bahkan tidak kukenal. Untuk pertama kalinya, aku merasa diakui. Bahwa luka yang kupikul nyata, bahwa aku bukan sekadar wanita gagal menjaga rumah tangga, tapi seorang ibu yang sedang mencari jalannya kembali ke kehidupan yang utuh. Hari-hari berikutnya, aku mulai menulis lebih sering. Kadang tentang Aidan, kadang tentang rasa bersalahku yang tak mampu memperjuangkan hak asuh, kadang tentang mimpiku yang ingin kembali kuliah, atau membuka usaha kecil. Di dunia nyata, aku tetap Ina yang kuat. Tapi di curhatanku aku adalah Ina yang jujur rapuh, hancur, tapi sedang berusaha. Suatu malam, aku menerima komentar dari seseorang dengan username Pelintas Senja. Komentarnya pendek, tapi membuatku tertegun. Semoga kau menemukan caramu sendiri untuk pulang. Aku membak kalimat itu berulang-ulang. Karena anehnya, aku sendiri pun belum tahu kemana seharusnya aku pulang. Hari itu, aku membuka pesan di kotak masuk ponselku. Dengan perasaan campur aduk, sebuah notifikasi muncul dari nomor yang sudah lama tak pernah menghubungi. Aku hafal betul siapa pemiliknya, Reza, mantan suamiku, nama yang sudah kuhapus dari daftar kontak. Tapi tak pernah benar-benar bisa kuhapus dari ingatan. Kak, aku dan Aidan sudah pindah ke Jogja. Baru beberapa hari ini mulai menetap. Singkat, dingin, dan sangat tidak pantas sebagai kabar tentang anakku sendiri. Kudiamkan pesan itu selama beberapa menit. Tanganku bergetar, bukan karena marah, tapi karena dadaku terasa sesak. Kata-kata itu menohok seperti palu yang menghantam tulang rusukku satu persatu. Reza tidak pernah bilang apa-apa tentang rencana pindah. Tidak pernah berdiskusi. Tidak meminta pendapatku sebagai ibu dari Aidan. Dia hanya memutuskan. Aku membaca pesan itu lagi. Perlahan, lalu cepat. Seolah mencoba menemukan makna lain dari kata-katanya. Tapi tidak ada. Isinya jelas, mereka sudah pindah, dan aku tidak termasuk dalam rencana itu. Ku peluk ponselku. Seolah dari sana aku bisa mendekap anakku yang kini entah berada di mana. Aku tidak tahu seperti apa kamarnya. Apakah dia punya teman baru? Atau apakah dia rindu padaku? Bahkan, aku tidak tahu apakah dia masih menyimpan fotoku di bawah bantal seperti dulu. Hal-hal kecil yang dulu terasa biasa, kini jadi mimpi yang tak bisa kugapai. Aku duduk di sudut ruang tamu, menatap bingkai foto Aidan yang masih tergantung di dinding. Usianya masih 6 tahun saat di foto itu diambil. Ia tersenyum lebar, memamerkan gigi ompong dan mata bundar yang selalu tampak penasaran pada dunia. Dunia yang kini tak lagi aku miliki. Di tempat kerja, Rina menyambutku seperti biasa. Ia tak tahu apa yang terjadi pagi itu. Dan aku memilih untuk tidak menceritakannya. Aku tersenyum. Berpura-pura semuanya baik-baik saja. Aku belajar menyimpan luka dalam senyum yang terlihat utuh.
Hari itu, aku merangkai bunga untuk seorang ibu yang sedang merayakan ulang tahun anak perempuannya yang ke-8. Aku mendengarkan wanita itu bercerita tentang kado kejutan dan pesta kecil yang ia rancang diam-diam. Sementara tanganku sibuk merangkai bunga. Hatiku remuk. Setiap kata yang keluar dari mulut wanita itu seperti menggoreskan pisau di dadaku. Iri bukan karena pesta atau kado, tapi karena dia bisa melihat wajah anaknya setiap pagi. Ia tahu apa makanan favoritnya, tahu warna kesukaan, bahkan tahu suara tangis dan tawa anaknya. Sedangkan aku hanya tahu bahwa anakku kini tinggal jauh bersama ayahnya yang merasa bisa mengambil keputusan sepihak. Aku bahkan tak tahu di mana mereka tinggal. Jogja itu luas. Kota itu memiliki banyak gang dan perumahan. Dan aku tidak tahu apakah Aidan tinggal dekat sekolah atau jauh di pinggiran. Hari itu aku pulang lebih cepat. Rina tidak banyak tanya. Mungkin ia tahu ada sesuatu yang salah, tapi menghormati diamku. Aku menghargainya untuk itu. Sesampainya di rumah, aku membuka kembali curhatanku. Kutulis dengan jari yang gemetar. Hari ini aku diberitahu bahwa anakku telah pindah ke kota lain. Bukan oleh anakku sendiri, tapi oleh mantan suamiku. Tanpa pemberitahuan, tanpa perpisahan. Aku tidak tahu harus merasa seperti apa. Aku ingin marah, tapi tidak tahu ke siapa. Aku ingin menangis, tapi air mataku terlalu malu untuk jatuh. Aku hampa. Komentar datang lebih cepat dari biasanya. Kali ini, lebih banyak. Seolah perempuan-perempuan lain yang membaca bisa merasakan rasa perih yang sama. Beberapa mengirim cerita serupa, bahwa mereka juga pernah kehilangan hak untuk melihat tumbuh kembang anak sendiri. Bahwa mereka juga pernah dianggap tidak layak, hanya karena bercerai. Di antara komentar itu, nama pelintas senja kembali muncul. Pindah kota tidak berarti menghilang. Jika kau tetap menjadi rumah, anakmu akan menemukan jalan pulangnya. Kali ini, aku menangis. Aku tidak tahu siapa dia. Aku tidak tahu apakah ia laki-laki atau perempuan, tua atau muda. Tapi kata-katanya masuk tepat ke bagian terdalam dari hatiku. Mungkin karena aku ingin percaya bahwa Aidan akan kembali suatu hari nanti. Bahwa cintaku akan cukup untuk menuntunnya pulang. Beberapa hari berlalu. Aku mencoba menata ulang pikiranku. Aku mengirim pesan ke Reza, meminta alamat dan jadwal sekolah Aidan. Butuh 2 hari untuknya membalas. Dan saat balasannya datang, ia hanya menulis, "Kalau perlu sesuatu, hubungi lewat pengacaraku." Seketika, jantungku terasa ditusuk. Pengacaranya? Apa? Aku sudah dianggap begitu merepotkan sampai-sampai dia tak sudi bicara langsung denganku. Apa aku bukan siapa-siapa lagi? Bahkan sebagai ibu, aku duduk di meja makan, mencoba menarik napas. Mataku menatap meja yang kosong, tanpa piring kecil dan gelas susu, seperti saat Aidan masih di sini. Tak ada remah roti, tak ada celoteh pagi, tak ada suara TV yang memutar kartun kesukaannya. Di dalam rumah ini, hanya ada keheningan. Dan di dalam diriku, hanya ada pertanyaan yang tak pernah terjawab. Apakah aku ibu yang buruk? Kenapa aku tidak bisa memperjuangkan Aidan? Kenapa aku masih hidup di masa lalu? Aku kembali membuka curhatanku. Kali ini, aku menulis lebih panjang. Mereka bilang, ibu akan selalu jadi rumah pertama. Tapi bagaimana jika rumah itu telah diruntuhkan tanpa izin? Bagaimana jika pintunya dibongkar, jendelanya dikunci dari luar, dan aku hanya bisa memandangi bayangan anakku dari kejauhan? Aku ingin kuat, tapi kekuatan itu makin sulit ditemukan. Aku ingin percaya, tapi kepercayaanku mulai rapuh. Siski, tolong ingatkan aku bahwa aku masih pantas disebut ibu. Malam itu aku bermimpi. Dalam mimpi itu, Aidan berdiri di ujung jalan, memanggilku sambil melambaikan tangan. Tapi setiap aku berlari ke arahnya, ia mundur selangkah. Sampai akhirnya ia hilang di balik cahaya matahari, yang terlalu silau untuk kulihat. Aku terbangun dengan napas terengah.
Keringat dingin membasahi leherku. Jam menunjukkan pukul 3 dini hari. Aku menyalakan lampu dan menatap cermin di sudut kamar. Yang kulihat bukan wajah seorang wanita kuat. Yang kulihat adalah perempuan 37 tahun yang kehilangan arah. Tapi, untuk pertama kalinya aku tahu, aku tidak bisa terus seperti ini. Aku harus bangkit, bukan untuk melupakan, tapi untuk bertahan. Karena, jika aku terus larut dalam luka, aku akan kehilangan diri sendiri lebih dulu. Bahkan, sebelum Aidan benar-benar pergi jauh. Aku mengusap pipiku yang basah, dan berbicara pada bayanganku di cermin. Ina, bangunlah. Kamu masih ibu, dan kamu masih hidup. Aku percaya bahwa setiap orang memiliki fase dalam hidupnya yang datang tanpa aba-aba. Seperti angin yang tiba-tiba bertiup di tengah hari yang sepi. Tidak bisa dicegah, tidak bisa ditolak. Ia datang begitu saja, membawa sesuatu yang tak kau duga, kadang luka, kadang harapan, kadang keduanya sekaligus. Hari itu, toko bunga tempatku bekerja sedang sepi. Rina sedang mengambil stok bunga baru dari pasar. Jadi, aku sendirian di dalam ruangan mungil yang harum oleh mawar, melati, dan eukaliptus. Udara lembab setelah hujan pagi masih menggantung, membuat kaca jendela sedikit berembun. Saku, lagu lama dari radio kecil di pojok meja, mencoba menghidupkan suasana yang mulai mengendap di dalam kepalaku. Pintu toko terbuka pelan. Lonceng kecil di atasnya berdenting ringan. Aku menoleh sambil tersenyum seperti biasa, siap menyambut pelanggan. Tapi senyumku sedikit terhenti ketika melihat siapa yang berdiri di ambang pintu. Pria itu tampak seperti baru pulang dari dunia yang lain. Ia mengenakan jaket krem lusuh, dengan rambut yang sedikit basah dan mata yang entah mengapa menatapku. Seperti seseorang yang mengenalku, padahal aku tak merasa pernah bertemu dengannya sebelumnya. Selamat siang, ucapnya pelan. Sore. Mas, mau cari bunga untuk siapa? Tanyaku, mencoba tetap ramah. Dia tertawa kecil, menoleh ke arah rak bunga yang tersusun rapi untuk diriku sendiri. Aneh. Ya, aku mengerutkan dahi, lalu ikut tertawa kecil. Agak jarang memang, tapi tidak aneh. Ada bunga yang Mas suka? Dia berjalan ke rak bunga mawar putih, menyentuh salah satunya dengan lembut, yang ini. Tapi bukan karena maknanya, cuma kelihatan tenang. Aku mengangguk. Mulai membungkus bunga itu dengan kertas kraft. Namanya Arfan, katanya tiba-tiba. Sebelum aku sempat bertanya, Ina, balasku pelan. Nama yang hangat, ucapnya, membuatku tersenyum. Walau dalam hati aku waspada. Arfan datang lagi keesokan harinya. Dan esoknya lagi, dan lagi. Awalnya, aku pikir ia hanya pelanggan biasa, mungkin seseorang yang baru saja kehilangan sesuatu, dan mencoba menenangkan diri lewat bunga. Tapi semakin sering ia datang, semakin aku merasa bahwa kehadirannya bukan sekadar kebetulan. Ada sesuatu di balik tatapannya. Bukan tatapan menggoda, bukan juga tatapan iba, tapi tatapan yang membuatku merasa diperhatikan. Kenapa selalu bunga putih? Tanyaku suatu sore. Ketika dia datang untuk kelima kalinya, Arfan duduk di kursi kecil di dekat pintu. Putih itu bersih, tapi juga menyimpan banyak ruang. Tidak ribut seperti warna lain, sama seperti kamu. Aku menoleh cepat. Seperti aku? Wah, tenang. Tapi terlihat menyimpan banyak hal. Aku menunduk. Kalimat itu, entah bagaimana, masuk ke ruang dalam yang lama tak tersentuh. Kami berbicara banyak hari itu, tentang pekerjaan, tentang hujan yang turun lebih sering dari biasanya, tentang lagu-lagu lama yang masih ia dengarkan, dan tentang ibunya yang dulu suka menanam melati di belakang rumah. Aneh, bagaimana seseorang yang baru dikenal bisa membuatmu merasa seperti kamu tidak sendirian, seolah ada seseorang yang benar-benar mendengarkan, bukan untuk menghakimi, tapi untuk memahami. Malam harinya, aku membuka curhatanku. Hari ini, seseorang datang dan membuatku merasa terlihat, bukan karena aku cantik,
Bukan karena aku pintar, tapi karena aku ada. Rasanya seperti matahari muncul setelah hujan panjang. Bukan karena aku menunggu, tapi karena ia muncul sendiri. Tapi aku takut. Jangan-jangan ini cuma angin lewat yang menyamar sebagai pelipur lara. Tulisan itu mendapat banyak komentar, sebagian menyemangati, sebagian memperingatkan. Tapi satu komentar dari pelintas senja membuatku termenung. Tidak salah karena mekar di musim yang keliru. Hanya saja, ia harus siap. Jika tak ada matahari cukup lama, aku membacanya berulang kali. Apakah aku terlalu cepat merasa nyaman? Terlalu cepat berharap? Hubunganku dengan Arfan tak langsung berubah menjadi dekat. Tapi, ada kebiasaan-kebiasaan kecil yang mulai terbentuk. Ia datang setiap 2 atau 3 hari sekali, membeli bunga, atau sekadar duduk dan berbicara. Ia tak pernah memaksa tahu masa laluku. Tapi justru karena itu, aku mulai terbuka. Suatu sore, aku mengatakan sesuatu yang belum pernah kukatakan pada siapapun. Aku pernah kehilangan sesuatu yang tak bisa kuambil kembali. Arfan menoleh. Matanya bertanya. Anakku, dia dibawa pergi. Mantan suamiku. Aku tidak tahu. Dia di mana sekarang? Mungkin dia sudah lupa wajahku. Arfan tidak menjawab. Ia hanya menatapku lama, lalu menggenggam cangkir teh yang kutawarkan. Kehilangan itu tidak selalu butuh penjelasan, Ina. Tapi kamu tidak sendiri. Meskipun itu tidak banyak membantu, aku harap kamu tahu bahwa ada yang peduli. Aku menahan air mata. Tidak karena sedih, tapi karena kalimat itu terasa seperti pelukan yang tak pernah kudapatkan selama ini. Semakin hari, kehadiran Arfan menjadi cahaya kecil dalam ruang gelap yang kutempati. Tapi setiap kali hatiku mulai terasa hangat, ketakutan juga ikut menyusup. Aku takut jika ini hanya pelarian. Aku takut jika Arfan hanya datang untuk mengisi kekosongan, lalu pergi saat hatiku mulai sembuh. Aku takut pada kebahagiaan Karena Siring. Kali ia datang bersama luka baru. Dan aku belum siap untuk terluka lagi. Malam itu aku kembali menulis di curhatanku. Jika aku membuka hatiku, akankah itu bentuk keberanian atau kebodohan yang sedang menyamar? Komentar dari pelintas senja muncul seperti biasa. Kita semua pernah takut mencintai lagi, tapi hati bukan rumah yang harus dikunci. Ia perlu dibuka, walau hanya untuk membiarkan udara baru masuk. Aku menarik napas panjang. Aku tahu, dia benar, tapi ketakutanku tidak semudah itu dilawan. Aku ingin percaya, tapi luka di masa lalu masih membekas dalam diam. Dan aku masih belajar bahwa menerima kebahagiaan pun butuh keberanian. Langit sore hari itu berwarna jingga lembut, seperti selembar kain usang yang menyelimuti dunia dalam keheningan. Di bangku kayu kecil di belakang toko, aku duduk sambil membawa segelas teh hangat dan sebuah buku catatan yang tak pernah kubuka selama bertahun-tahun. Buku itu dulu hadiah ulang tahunku yang ke-30 dari Reza. Sebelum kami mulai saling diam dan akhirnya saling lepas. Kini, di usia 37, aku kembali membuka buku itu bukan untuk menulis cerita cinta, tapi untuk menuliskan luka. Aku ingin jujur pada diriku sendiri, pada hidup yang kadang terasa tak adil, dan pada harapan-harapan kecil yang masih hidup. Entah bagaimana caranya, aku telah menulis cukup banyak di curhatanku. Awalnya hanya ingin melampiaskan perasaan, tapi seiring waktu, tulisanku mulai mendapatkan perhatian. Bukan viral, tapi pelan-pelan, merambat dari satu akun ke akun lainnya. Banyak perempuan lain yang meninggalkan komentar, bahkan membalas tulisanku dengan cerita mereka sendiri. Seseorang pernah berkata padaku, bahwa luka jika dibagikan, tak membuatnya hilang, tapi setidaknya, rasa sakitnya bisa lebih tertahankan. Dan, benar, membaca cerita perempuan lain yang dikhianati, ditinggal, dicaci, bahkan dihakimi oleh keluarga mereka sendiri, membuatku merasa lebih kuat. Karena, aku tidak sendiri, karena ternyata, banyak perempuan lain yang selama ini diam, berjuang dalam senyap, dan tetap bertahan. Mereka bilang,
Aku inspiratif. Aku tertawa kecil setiap kali membaca itu. Aku inspiratif, padahal aku masih menangis dalam diam setiap malam. Masih takut setiap kali mendengar suara anak kecil. Masih terdiam lama ketika melihat foto Aidan di layar ponsel. Namun aku juga mulai menyadari sesuatu, bahwa menjadi kuat bukan berarti tidak menangis. Menjadi kuat berarti tetap berjalan meski lutut berdarah, tetap membuka mata meski kelopak berat karena tangis. Dan mungkin aku memang sedang menuju ke sana. Rina menyadari perubahan sikapku. Aku suka kamu yang sekarang, nah. Kamu lebih ringan, lebih hidup. Katanya suatu hari saat kami membereskan stok bunga di gudang. Aku hanya tersenyum. Tidak ada gunanya menyangkal. Aku tahu perubahan itu datang sejak Arfan mulai muncul dalam hidupku. Tapi bukan hanya karena dia, melainkan karena aku mulai bicara pada diriku sendiri, pada orang lain, dan pada dunia. Aku mulai membuka hati bukan hanya untuk cinta, tapi juga untuk menerima bahwa aku tidak harus sempurna, bahwa menjadi janda bukan aib, bahwa kehilangan anak bukan berarti kehilangan nilai sebagai seorang ibu. Ada yang kamu simpan ya? Tanya Rina saat melihatku menatap layar ponsel terlalu lama. Aku menunjukkan padanya curhatanku. Awalnya ia terdiam, lalu membaca beberapa tulisan dengan serius, dan saat ia mengangkat wajahnya lagi, matanya berkokek-kokaka. Kamu harus teruskan ini, nah. Kamu harus terus menulis. Kamu bisa jadi suara untuk perempuan-perempuan yang tidak pernah didengarkan. Aku mengeluh, tapi dalam hati aku tahu, menulis tentang luka sendiri butuh keberanian 2 kali lipat. Karena setiap huruf yang kutulis adalah bagian dari diriku yang telah koyak. Hari itu, aku menulis postingan terpanjangku. Hari ini, aku ingin bicara tentang rasa bersalah, tentang bagaimana rasanya bangun setiap hari dengan beban di dada, seolah ada yang hilang dan tidak akan pernah kembali. Aku seorang ibu, tapi aku merasa gagal karena aku tidak bisa memperjuangkan anakku. Karena aku membiarkan mantan suamiku membawa Aidan pergi begitu saja. Banyak yang bilang, aku terlalu lembek, terlalu pasrah. Tapi kalian tidak tahu apa yang kulalui. Kalian tidak tahu bagaimana kerasnya tekanan hukum, bagaimana aku pernah menangis semalaman hanya karena tak bisa membayar biaya konsultasi hukum. Kalian tidak tahu bahwa aku pernah dipaksa menandatangani surat hak asuh karena ancaman dayam-dayam dari keluarganya. Dan sampai hari ini, aku menyesal. Tapi aku juga belajar bahwa menyesal tidak akan membawa Aidan kembali. Tapi, jika aku terus terpuruk, aku akan kehilangan dia 2 kali. 1, karena dibawa pergi. 1, karena aku tak lagi mampu mencintai diriku sendiri. 1 jam setelah tulisan itu tayang, notifikasiku meledak. Ratusan komentar datang dari berbagai akun. Beberapa di antaranya hanya menulis pelukan. Beberapa membagikan kisah yang bahkan lebih menyakitkan dari punyaku. Seorang ibu muda bercerita bahwa ia kehilangan hak asuh karena dianggap tidak stabil emosional. Padahal, ia hanya depresi pasca melahirkan. Seorang nenek menulis bahwa ia membesarkan cucunya sendirian karena anak perempuannya tidak diizinkan melihat anaknya lagi setelah bercerai. Mereka semua adalah aku, dan aku adalah mereka. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku membuka kembali profil Pelintas Senja, yang selama ini setia mengomentari tulisanku. Aku mulai penasaran, siapa dia sebenarnya? Tapi akun itu sangat minim informasi. Tak ada foto, tak ada postingan, hanya bio yang berbunyi. Setiap luka butuh cahaya. Kadang, cahaya itu datang dari luka lain. Kata-kata yang mengganggu pikiranku sepanjang malam. Dan anehnya, membuatku ingin mengenalnya lebih jauh. Keesokan harinya, Arfan tidak datang seperti biasanya. Aku mencoba menepis rasa kecewa. Mungkin dia sibuk, mungkin sedang hujan di daerah tempat tinggalnya, tapi tetap saja, aku merasa ada ruang kosong yang tiba-tiba menggangga di sela waktu senggang. Aku kembali membuka curhatanku. Dan disitulah
Aku membaca satu komentar dari pelintas senja yang berbeda dari biasanya. Aku tahu, ini bukan tempatnya tepi bolha. Aku bertanya sesuatu. Apakah kamu pernah merasa mencintai seseorang, tapi terlalu takut untuk menyakitinya? Karena kamu sendiri belum pulih, aku menggigit bibir. Kalimat itu terasa personal, terlalu personal. Apakah mungkin? Apakah pelintas senja adalah seseorang yang kukenal di dunia nyata? Pikiran itu menggangguku sepanjang malam. Aku menulis balasan, hati-hati. Ya, aku pernah, dan aku masih merasakannya. Aku takut membawa orang masuk ke hidupku yang belum sepenuhnya utuh. Hari-hari berikutnya, tulisan-tulisanku semakin sering dibagikan. Salah satu admin komunitas perempuan menghubungiku lewat email dan memintaku menulis kolom tetap mingguan untuk mereka. Aku terkejut, ragu, tapi juga bangga. Aku mulai berpikir, mungkin ini jalanku? Mungkin menulis adalah jembatan antara aku dan Aidan. Jika aku tak bisa melihatnya langsung, setidaknya aku bisa menulis hal-hal yang bisa membuatnya tahu bahwa ibunya tidak menyerah. Mungkin suatu hari, ia akan membaca tulisanku dan tahu bahwa namanya selalu hidup dalam setiap paragraf yang kutulis. Hidup perlahan mulai terasa berbeda. Tidak sepenuhnya lebih mudah, tidak juga sepenuhnya lebih bahagia. Tapi ada ruang di dalam dadaku yang mulai longgar. Ruang yang dulu penuh tangis, kini mulai diisi harapan. Bukan harapan yang besar, bukan mimpi yang menjulang, tapi harapan-harapan kecil yang menyelinap diam-diam seperti bisa tidur tanpa mimpi buruk, bisa tersenyum tulus saat melihat anak kecil lewat, atau bisa menatap langit tanpa merasa tertuduh. Sejak aku menerima tawaran menulis rutin untuk komunitas perempuan, hari-hariku menjadi lebih padat. Pagi hingga sore aku bekerja di toko bunga. Malamnya kutumpahkan isi hati lewat kata-kata, bukan hanya tentang kehilangan, tapi tentang keberanian, tentang bangkit, tentang menjadi perempuan yang luka, tapi tetap berdiri. Tulisan-tulisan itu, seperti pijakan yang kupasang sendiri untuk berjalan perlahan keluar dari lumpur. Dan untuk pertama kalinya, dalam waktu yang lama, aku merasa berguna. Nah, kamu punya banyak pembaca sekarang. Aku bangga banget, kata Rina suatu sore sambil menyerahkan secangkir teh jahe. Aku tersenyum, menyesap aromanya. Aku juga masih nggak percaya. Ternyata menulis bisa bikin hati sembuh, ya? Karena menulis itu mirip berdoa. Balas Rina, diam, tapi nyambung ke Yang Maha Tahu. Aku terdiam sesaat, memikirkan kalimatnya. Dalam sekali. Seperti bukan Rina yang biasanya cerewet soal harga bunga mawar yang terus naik. Kalau begitu, mungkin aku sedang berdoa setiap malam. Tanpa sadar, gumamku. Arfan kembali datang ke toko setelah beberapa hari menghilang. Aku tahu kenapa, tapi jantungku berdebar saat melihat siluet tubuhnya dari balik kaca jendela. Lama nggak mampir. Mas, sapaku. Berusaha terdengar biasa. Dia tersenyum, tapi tidak selebar biasanya. Ada sesuatu di wajahnya, entah lelah, entah ragu. Maaf ya, beberapa hari ini aku keluar kota. Ada pekerjaan. Aku mengangguk, lalu kembali ke meja. Pura-pura sibuk merapikan bunga. Kamu kelihatan lebih cerah sekarang, katanya pelan. Aku tersenyum, tidak menjawab. Karena bagaimana aku bisa menjelaskan bahwa sebagian besar kecerahan itu justru muncul dari hadirnya dia. Boleh aku bilang sesuatu, Ina? Tanyanya tiba-tiba. Kurasakan detak jantungku melambat. Tentu. Kenapa? Arfan mengambil napas panjang, lalu duduk di bangku kecil dekat rak bunga. Aku suka kamu. Dua kata itu jatuh begitu saja, seperti kelopak bunga yang gugur tanpa suara, tapi membuat jantungku berguncang. Aku menatapnya, mencoba membaca keseriusan di matanya, tapi tidak perlu waktu lama. Aku tahu, dia sungguh-sungguh. Arfan bukan tipe pria yang bicara sembarangan. Aku menelan ludah. Pelan, Mas, kamu tahu aku bukan perempuan yang mudah dijalani hidupnya.
Dia tertawa kecil. Justru karena itu aku suka. Karena kamu jujur. Karena kamu kuat. Aku menunduk. Ada air hangat di mataku. Tapi, ku tahan. Aku tidak ingin menangis di hadapannya. Aku takut. Bisikku. Aku juga, balasnya. Tapi apa salahnya mencoba? Aku tak menjawab. Hatiku penuh keraguan. Bukan karena aku tak ingin bahagia, tapi karena kebahagiaan, bagiku, sering datang dengan harga yang mahal, dan aku tak tahu apakah aku siap membayarnya lagi. Malam harinya, aku menulis lagi di curhatanku. Hari ini, seseorang menyatakan perasaannya padaku. Aku tidak tahu, apakah ini awal dari sesuatu yang baik, atau hanya ujian lain yang dikirim semesta. Tapi aku tahu satu hal. Aku ingin mencoba percaya, meski dengan hati yang belum utuh. Meski dengan langkah yang masih tertatih, komentar demi komentar kembali berdatangan. Beberapa menyemangati, beberapa mengingatkan agar berhati-hati. Tapi lagi-lagi, komentar dari pelintas senja membuatku terdiam lebih lama. Hati tidak harus sembuh total untuk bisa mencintai lagi. Kadang, justru cinta itulah yang menjadi obatnya. Tapi pastikan, kamu mencintai karena ingin, bukan karena ingin mengisi kekosongan. Aku menatap layar ponsel dalam diam. Apakah aku mencintai Arfan? Atau aku hanya ingin tidak merasa sendirian? 2 minggu berlalu, sejak Arfan mengutarakan perasaannya. Kami tidak bicara banyak setelah itu. Ia tetap datang sesekali. Tapi tidak lagi membawa bunga. Ia hanya duduk, memesan teh dari warung seberang, lalu mengobrol ringan denganku. Tentang cuaca, tentang toko bunga, tentang apapun, kecuali cinta. Dan aku menghargai itu. Ia memberiku ruang, dan dalam diam itu, aku merasa perlahan-lahan, rasa nyaman itu tumbuh. Suatu sore, kami duduk di bangku panjang di depan toko. Maukah kamu jalan sama aku besok? Tanyanya pelan. Aku menoleh, sedikit terkejut. Kemana? Bukan kencan. Aku cuma mau kamu lihat sesuatu. Setelah ragu sejenak, aku mengangguk. Besoknya, kami pergi ke sebuah rumah singgah kecil di pinggiran kota. Tempat itu tampak sederhana, tapi ada taman kecil di depan, dengan ayunan dari ban bekas dan pot-pot tanaman yang berderet rapi. Aku jadi relawan di sini kadang-kadang, ujar Arfan sambil membuka pintu pagar. Rumah singgah untuk siapa? Tanyaku. Anak-anak korban KDRT, dan perempuan yang lari dari rumah karena tekanan keluarga. Aku terdiam. Di dalam, ada belasan anak-anak sedang bermain. Beberapa perempuan duduk melipat baju di sudut ruangan. Mereka menoleh ke arah kami. Sebagian tersenyum. Seseorang di sini pernah bilang padaku, lanjut Arfan, bahwa luka tidak seharusnya disembunyikan. Luka harus diolah, dibagikan, agar tak membusuk sendiri. Aku menatapnya. Dan saat itu, aku tahu Arfan adalah salah satu alasan kenapa aku harus membuka diri lagi, bukan karena aku butuh diselamatkan, tapi karena aku ingin hidup, bukan hanya bertahan. Di perjalanan pulang, ia bertanya pelan. Kamu masih takut? Aku menatap jalanan di depan, lalu menjawab, lirih tapi pasti. Masih. Tapi aku juga penasaran. Ia tertawa kecil. Penasaran dengan apa? Dengan rasa yang bisa tumbuh dari hati yang patah. Dan saat itulah, aku tahu bahwa, mungkin, aku memang sedang berjalan ke arah yang benar. Tapi malam itu, sebuah pesan masuk ke ponselku, dari akun baru, tanpa nama. Apakah kamu benar-benar tahu siapa Arfan sebenarnya? Aku menegang. Pesan itu pendek, tapi cukup untuk membuat seluruh hariku yang hangat runtuh seketika. Pesan itu hanya satu kalimat. Apakah kamu benar-benar tahu siapa Arfan sebenarnya? Namun, rasanya seperti sebuah pintu dibuka paksa. Dalam pikiranku pintu yang selama ini kukunci rapat. Tempat di mana ketakutan dan keraguan pernah kugudangkan. Kini, semua tumpah, berantakan, tanpa peringatan. Malam itu, aku menatap layar ponsel selama hampir 1 jam. Tak tahu harus membalas atau tidak. Tak tahu siapa pengirimnya. Tak ada nama,
Tak ada foto profil, hanya akun kosong dengan satu pesan, yang mengguncang pondasi kenyamanan yang perlahan mulai kubangun bersama Arfan. Aku mencoba menepisnya, mungkin cuma orang iseng, gumamku, meskipun ada suaraku sendiri terdengar tidak yakin. Tapi benih ragu sudah terlanjur tumbuh. Dan aku tahu, jika aku tidak mencari tahu, aku tidak akan bisa tidur dengan tenang. Keesokan harinya, aku bertemu Arfan, seperti biasa. Ia datang membawa sekotak kecil brownies buatannya sendiri. Senyumnya tetap hangat, matanya tetap ramah, tapi kini, aku melihatnya dengan cara berbeda. Setiap gerak-geriknya, setiap intonasi suaranya, membuatku bertanya-tanya. Kenapa kamu diam aja? Tanyanya, sambil mengangkat alis aku menggeleng. Cepat, mencoba tersenyum. Cuma capek aja. Kalau capek, bilang. Aku bisa bantu apa aja. Ucapan itu dulu akan membuatku terharu. Tapi kali ini, aku hanya mengangguk. Ada dinding tipis yang tiba-tiba muncul di antara kami. Dan Arfan, entah kenapa terlihat jauh. Padahal duduk hanya beberapa jengkal dariku. Malam harinya, aku kembali membuka curhatanku. Tapi untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku ragu untuk menulis. Aku takut. Jika aku menuliskan tentang keraguanku pada Arfan, aku akan membuka ruang bagi komentar-komentar yang bisa menjerumuskanku lebih dalam. Tapi diam juga menyiksa. Akhirnya, dengan tangan gemetar, kutulis. Pernahkah kalian merasa ragu pada seseorang yang baru saja mulai kalian percayai? Aku sedang mengalaminya, bukan karena ia melakukan kesalahan, tapi karena ada bisikan dari luar yang menyuruhku untuk tidak percaya. Apa yang harus kulakukan? Mempercayai hati, atau mendengar peringatan yang mungkin saja benar? Tak butuh waktu lama. Komentar mulai berdatangan. Beberapa menyarankan agar aku mencari tahu lebih dalam. Beberapa menyuruhku mendengarkan intuisi. Tapi seperti biasa, komentar dari pelintas senja menjadi yang paling menusuk. Kepercayaan tidak tumbuh di tanah kosong. Ia butuh bukti, bukan hanya kata-kata. Tapi, jangan biarkan ketakutan membunuh benih sebelum tumbuh. Cari tahu, tapi jangan menghakimi sebelum waktunya. Kata-kata itu menenangkanku sedikit. Namun, dorongan untuk tahu lebih dalam tentang siapa sebenarnya Arfan sudah tak bisa kubendung lagi. Aku mulai dengan cara sederhana. Ku ketik namanya di mesin pencari. Arfan, rumah singgah surya. Beberapa artikel muncul. Sebagian besar membahas kegiatan sosial rumah singgah, tempat ia menjadi relawan. Namanya disebut beberapa kali sebagai inisiator kegiatan terapi seni untuk anak-anak korban kekerasan. Wajahnya muncul di beberapa foto tersenyum, bersanding dengan anak-anak dan sesama relawan di permukaan. Semuanya terlihat baik, tapi aku tahu dunia digital seringkali hanya memperlihatkan apa yang ingin ditampilkan. Aku terus menggali, hingga akhirnya sebuah unggahan di forum lama membuat jantungku berdetak tak beraturan. Seseorang menulis tentang seorang mantan aktivis sosial yang pernah tersandung kasus penggelapan dana rumah singgah 5 tahun lalu. Tidak ada nama disebutkan langsung. Tapi beberapa komentar menyebut Arfan. Ada juga yang membantah, mengatakan bahwa tuduhan itu tidak terbukti, dan Arfan sudah dibebaskan dari semua sangkaan. Tapi, sebagian lainnya tetap mencurigai. Aku membaca semua itu dalam diam. Tanganku gemetar, mataku panas. Apakah ini yang dimaksud pesan itu? Apakah aku sudah terjebak dalam pesona seseorang yang ternyata punya masa lalu kelam? Keesokan harinya, aku memutuskan menemuinya langsung. Bukan untuk menghakimi, tapi untuk tahu kebenaran dari mulutnya sendiri. Kami bertemu di taman kecil di dekat toko, tempat yang dulu pernah ia bilang sebagai tempat yang membuatnya tenang. Arfan, kataku, berusaha tegas. Aku mau tanya sesuatu. Dan aku harap kamu jawab dengan jujur. Dia mengangguk. Wajahnya langsung berubah serius. Apa kamu pernah terlibat kasus penggelapan dana rumah singgah? Matanya melebar, tapi bukan karena terkejut, lebih seperti kecewa. Kamu nemu dari mana? Forum
Aku dapat pesan anonim. Ia menunduk, menarik napas panjang. Nah itu, masa lalu. 5 tahun lalu. Waktu itu, aku baru masuk ke lembaga. Itu. Ada pengurus lama yang menggelapkan dana, tapi aku yang kena imbasnya, karena aku bendahara baru saat itu. Aku sempat diperiksa polisi. Tapi setelah diselidiki, aku tidak bersalah. Aku dibebaskan tanpa dakwaan. Tapi ya, namaku tetap tercemar. Aku menatapnya lama. Kenapa kamu nggak pernah cerita? Karena aku takut. Aku tahu kamu baru mulai percaya orang lagi. Aku takut cerita itu bikin kamu mundur sebelum kita mulai. Aku menghela napas. Perasaan di dadaku campur aduk antara marah, sedih, dan lega. Karena ia tidak menyangkal. Karena ia jujur. Arfan, aku bukan perempuan polos yang tak pernah lihat dunia. Aku bisa terima masa lalu siapapun. Asal kamu sendiri berdamai dengannya. Tapi, jangan sembunyikan dariku. Aku butuh kejujuran, bukan kesempurnaan. Diamet lama, lalu menggenggam tanganku. Aku minta maaf. Aku cuma pengen jadi tempat yang aman buat kamu. Tapi ternyata, aku malah bikin kamu ragu. Air mataku jatuh. Tidak deras, tapi cukup untuk meluruhkan semua keraguan yang selama ini mengeras. Malam itu, aku menulis lagi. Hari ini, aku belajar bahwa setiap orang punya masa lalu. Dan masa lalu itu tidak selalu harus ditutup rapat. Karena yang lebih penting dari siapa kita dulu adalah siapa kita sekarang dan kemana kita akan melangkah. Aku masih takut. Tapi kali ini, aku memilih untuk melangkah. Dan komentar dari pelintas senja menjadi penutup yang menghangatkan. Kamu tak sedang melangkah sendiri. Dan mungkin akhirnya kamu sadar bahwa rumah bukan hanya tempat, tapi seseorang yang membuatmu merasa pulang. Aku tersenyum, menatap layar. Karena dalam hati kecilku, aku tahu mungkin, aku sudah mulai pulang, sedikit demi sedikit. Pernahkah kau merasa, baru saja membangun istana kecil dari puing-puing hatimu, lalu tiba-tiba badai datang mengetuk, mengingatkan bahwa fondasimu rapuh? Hari itu, aku berdiri di depan toko bunga, memandang langit yang mendung, tapi belum juga menangis. Seperti perasaanku. Berat, sesak, tapi masih bisa kutahan. Arfan sudah mulai rutin datang lagi. Kami perlahan menata ulang hubungan yang sempat terguncang oleh pesan anonim dan masa lalunya yang tersembunyi. Hubungan kami belum memiliki label, tapi ada kenyamanan yang pelan-pelan tumbuh, rasa ingin melindungi dan dilindungi. Aku tidak lagi menuntut kepastian. Cukup tahu bahwa aku tak sendiri. Tapi seperti yang sering kulihat di hidup ini kadang, begitu kita merasa tenang, sesuatu datang dan menggoyahkannya. Siang itu, aku sedang menyusun bunga lili untuk pesanan pengantin. Ketika suara Rina memanggil dari luar. Nah, ada tamu buat kamu. Aku keluar, dan detik itu juga, seluruh tubuhku membeku di depan toko. Berdiri seseorang yang pernah mengisi hidupku begitu dalam. Reza, mantan suamiku. Ayah dari Aidan. Rambutnya lebih tipis dari terakhir kali aku melihatnya, dan wajahnya tampak lebih, tapi sorot matanya masih sama dingin. Menghakimi Ina. Sapanya datar. Aku menelan ludah. Ada apa? Aku mau bicara. Aku menoleh ke Rina, yang langsung memahami isyaratku. Ia masuk ke dalam, membiarkan kami berbicara di luar. Duniaku serasa mengecil. Dada sesak, nafasku pendek-pendek. Kamu tahu aku gak suka drama, Reza. Membuka pembicaraan, seperti biasa, aku juga. Balasku tajam. Dia menghela napas, lalu menyodorkan amplop coklat besar. Surat pengadilan. Aku mau kamu datang minggu depan. Ada sidang ulang soal hak asuh Aidan. Jantungku serasa diremas. Apa maksudmu? Bisikku. Aku tahu kamu mulai terkenal. Tulis-tulisan kamu itu, banyak yang baca. Aku dapat info dari temanku. Dan, tahu apa? Aidan juga baca. Aku terdiam, lututku nyaris goyah. Aidan mulai nonyonannya.
kenapa kamu dibuat pergi? Dia mulai memberontak. Dia mulai bilang ingin ketemu kamu. Ucap Reza dingin. Mataku mulai basah. Jadi kamu pikir bahwa aku ke pengadilan lagi akan menyelesaikan ini? Tanyaku lirih. Aku pengen kamu mundur dari hidup Aidan. Atau kita selesaikan di pengadilan. Tegasnya, aku nggak mau kamu nyeret dia ke drama hidup kamu. Dia, anakku juga Reza. Suaraku naik 1 oktav. Orang-orang mulai menoleh. Tapi aku tak peduli. Dia menatapku tajam. Jangan buat dia bingung lagi. Hari itu, aku pulang dengan tubuh lemas. Keningku berdenyut. Dan malamnya, aku tak bisa menahan lagi. Kutulis di curhatanku, dengan tangan gemetar. Hari ini, ayah dari anakku datang, bukan untuk memperbaiki, tapi untuk mengancam. Dia ingin aku berhenti. Berhenti menulis, berhenti bicara, berhenti mencari anakku. Tapi, bagaimana aku bisa berhenti mencintai darah dagingku sendiri? Apakah aku salah karena ingin didengar setelah sekian lama dibungkam? Tulisan itu meledak. Ratusan komentar membanjiri, beberapa memberi semangat, beberapa menyarankan, "Syukem." Tapi satu komentar dari pelintas senja kali ini terasa lebih pribadi dari biasanya. Jika kamu melawan demi yang kamu cintai, itu bukan ego. Itu keberanian. Jangan padam hanya karena mereka takut pada cahaya yang kamu bawa. Arfan datang malam. Itu, tanpa ku minta, "Kamu nggak baik-baik aja," katanya saat melihat wajahku. Aku hanya mengangguk, lalu menumpahkan semuanya. Tentang Reza, tentang surat pengadilan, tentang Aidan, yang ternyata membaca tulisanku, tentang ketakutan terbesar. Kehilangan anakku untuk kedua kalinya. "Dia mau kamu berhenti nulis?" tanya Arfan. Aku mengangguk, pelan, dan jujur, aku takut kalau aku lawan, bisa jadi dia menang lagi. Dia masih punya uang. Aku cuma punya kata-kata. Arfan menggenggam tanganku. Kata-kata lebih kuat dari uang, karena uang bisa beli pengacara. Tapi, kata-kata bisa menyalakan hati yang padam. Aku menangis di bahunya malam itu. Menangis seperti anak kecil yang kehilangan mainan kesayangannya. Tapi tangisan itu tak seperti dulu. Kini, aku tahu aku tak sendiri lagi. Beberapa hari kemudian, aku dapat surat dari komunitas curhatanku. Salah satu pengurus hukum mereka menawarkan bantuan pendampingan hukum secara gratis. Ternyata, banyak pembaca yang menghubungi mereka karena tulisanku. Ada pengacara, ada psikolog anak, ada aktivis perempuan. Satu persatu menawarkan bantuannya. Aku terharu. Aku tidak pernah menyangka. Kata-kata yang kutulis dengan air mata bisa memanggil begitu banyak tangan yang ingin menggandengku. Dan saat itu, untuk pertama kalinya, aku tidak merasa sendirian dalam memperjuangkan Aidan. 1 malam sebelum sidang, aku menulis 1 surat yang tidak pernah kupublikasikan. Surat itu kutujukan untuk Aidan. Anak yang telah lama tak kulihat, tapi selalu hidup dalam setiap denyut nadiku. Untuk Aidan, yang mungkin membaca ini, entah kapan. Ibu tidak pernah berhenti mencintaimu. Ibu tidak pernah pergi dengan sengaja. Tapi ibu juga manusia, yang kadang kalah oleh keadaan. Jika suatu hari kamu bisa memilih, pilihlah dengan hati yang jujur, bukan dari cerita orang lain. Karena di sini, di dalam hati ibu, namamu tidak pernah digantikan siapapun. Aku simpan surat itu di laci meja kerjaku. Mungkin suatu hari, aku bisa serahkan langsung padanya. Mungkin tidak, tapi setidaknya aku telah menulisnya. Dan itu membuatku tenang. Pagi sidang tiba. Aku mengenakan baju putih sederhana. Rina ikut mengantarkan. Arfan tidak bisa masuk ruang sidang karena bukan pihak. Tapi ia menungguku di luar. Reza datang dengan pengacara, seperti dulu. Tapi, kali ini, aku tak sendiri. Di sebelahku, duduk seorang perempuan muda pengacara yang ditugaskan dari komunitas curhatanku. Ia tersenyum padaku. Kita nggak janji menang, tapi kita janji kamu nggak akan dilukai diam-diam lagi. Dan Dengen, itu
Aku menghela napas panjang, lalu melangkah masuk ke ruang sidang, dengan kepala tegak, bukan untuk menang, tapi untuk berdiri, dan mengatakan bahwa aku masih ada. Aku, Ina, seorang ibu yang tak akan berhenti mencintai. Ruang sidang itu dingin. Bukan karena pendingin ruangan, tapi karena aura yang menyelimutinya. Tegang, formal, dan nyaris tanpa napas. Duduk di kursi sebelah pengacaraku, aku memandangi meja Reza di seberang. Ia tampak percaya diri. Seperti biasa, wajahnya datar. Pandangannya menusuk, dan setiap gerakan tubuhnya mencerminkan keyakinan bahwa ia akan menang. Aku pernah duduk di posisi ini sebelumnya. Tahun-tahun lalu, saat dunia menelanku hidup-hidup, saat semua argumenku dianggap lemah, saat air mataku jadi kelemahan yang ditertawakan, dan saat aku pulang, tak membawa apapun, kecuali kesedihan. Tapi hari ini berbeda. Hari ini, aku datang bukan sebagai perempuan yang ditinggalkan, tapi sebagai ibu yang berdiri untuk anaknya, dengan surat-surat, dengan pendamping hukum, dengan saksi, dengan cerita yang telah kubagikan, dan tak bisa dihapus begitu saja oleh opini Reza. Dan, dengan doa, sidang dimulai. Ketukan palu pertama membuat dadaku sesak, tapi aku menarik napas panjang, menggenggam ujung jilbabku erat-erat, dan menatap lurus ke depan. Aku tak akan gentar lagi. Reza membuka dengan penjelasan panjang lebar, didampingi pengacaranya. Argumen mereka tetap sama, bahwa aku tidak stabil secara emosional, tidak memiliki penghasilan tetap, dan terlalu terbuka menulis kisah pribadi di media yang bisa dibaca siapa saja, termasuk anak kami. Anak mereka kini menunjukkan perubahan perilaku, menjadi lebih emosional dan mudah tersinggung akibat membaca tulisan-tulisan ibu kandungnya, kata pengacara Reza. Tegas, aku menahan diri untuk tidak menanggapi secara emosional. Mereka ingin membuatku terlihat buruk, tapi aku sudah siap. Kini giliranku. Pengacaraku maju, menyampaikan data lengkap. Penghasilan dari pekerjaanku, bukti bahwa aku tergabung dalam program penulis tetap, testimoni dari komunitas tentang dampak positif tulisanku, dan kemudian, saksi, dihadirkan. Rina masuk, matanya sedikit gemetar, tapi langkahnya tegas. Ia bicara sebagai sahabat, sebagai orang yang menyaksikan kebangkitanku, sebagai saksi bahwa aku adalah ibu yang tak pernah berhenti mencintai anaknya, meski tak punya kesempatan untuk membuktikan itu setiap hari. Ia menulis bukan untuk menyebar kebencian, tapi untuk sembuh. Dan dari sembuh itu, ia membantu banyak perempuan lain. Hakim mengangguk pelan, lalu memanggilku maju. Saat itu, jantungku hampir melompat. Aku berdiri di depan mikrofon kecil, menatap seluruh ruangan yang kini terdiam, menantikan suaraku, dan aku bicara. Yang mulia, saya tidak ingin merampas. Saya hanya ingin didengar. Saya tidak sempurna, saya menggakui. Saya pernah kalah, karena saya tidak tahu cara melawan. Tapi selama beberapa tahun terakhir, saya berusaha membuktikan bahwa saya bisa bangkit. Bukan hanya untuk diri saya sendiri, tapi untuk Aidan, anak saya. Saya tidak ingin memaksa Aidan tinggal bersama saya. Saya hanya ingin dia tahu bahwa saya ada, bahwa ia punya 2 rumah, bukan 1. Saya ingin diberi kesempatan untuk menjadi bagian dari hidupnya, tidak lebih, tapi juga tidak kurang. Air mata jatuh dari sudut mataku. Tapi kali ini, aku tidak menyekanya. Aku biarkan mengalir, sebagai saksi atas semua yang telah kutahan selama ini. Hakim terdiam, semua terdiam. Sampai tiba-tiba, sesuatu terjadi. Seorang perempuan masuk ke ruang sidang. Di belakangnya, seorang remaja laki-laki, tidak tinggi, tapi sudah lebih besar dari yang kuingat. Wajahnya bersih, dengan mata yang sangat familiar. Aku nyaris roboh. Aidan. Aidan. Maaf, Yang Mulia, kata perempuan yang ternyata adalah salah satu petugas dari pengadilan anak. Kami diizinkan membawa Aidan setelah permintaan khusus dari anak itu sendiri. Ia ingin bicara. Reza bangkit,
protes, tapi hakim mengangkat tangan. Biarkan anak ini bicara. Kita akan dengarkan langsung dari sumbernya. Aidan maju. Langkahnya kaku, tapi matanya lurus menatapku. Ibu, katanya lirih. Aku menutup mulut, menahan isak. Saya baca tulisan ibu di internet, katanya, menghadap ke hakim. Dan awalnya, saya marah. Saya kira ibu pergi. Tapi semakin saya baca, saya ngerti. Ibu nggak pernah pergi. Ibu. Disingkirkan. Teriakanku tercekik di tenggorokan. Saya pengen ketemu ibu, tapi papa selalu bilang, ibu nggak peduli. Tapi sekarang saya tahu itu bohong. Aidan menoleh padaku. Saya sayang ibu. Dunia seperti berhenti sejenak. Bahkan hakim pun tampak menyeka kacamatanya pelan. Sidang itu tidak selesai dalam satu. Tapi setelah kesaksian Aidan, segalanya berubah. Beberapa minggu kemudian, keputusan keluar. Hak asuh tetap di tangan Reza. Tapi, hak kunjung dan komunikasi resmi diberikan padaku. Aku boleh menemui Aidan setiap minggu, dan mulai proses untuk mendapatkan waktu bersama lebih panjang. Aku tidak menang penuh, tapi aku menang cukup untuk membuka kembali jalan yang selama ini ditutup paksa. Dan itu lebih dari cukup hari pertemuan. Pertama, aku dan Aidan duduk di taman kota. Ia masih kaku, aku juga, tapi kami bicara tentang sekolahnya, tentang buku favoritnya, tentang tulisanku yang katanya agak lebay. Tapi jujur, kami tertawa. Dan saat matahari hampir tenggelam, Aidan menarik lenganku. Ibu, jangan berhenti nulis ya. Aku menatapnya. Kenapa? Soalnya, itu bikin aku bisa ngerti ibu. Lebih dari semua omongan orang, aku menahan air mata, lalu mengangguk. Ibu janji gak akan berhenti. Malam itu, aku menulis lagi. Aku tidak lagi menulis untuk didengar. Aku menulis untuk didatangi. Dan hari ini, seseorang yang paling aku cintai, akhirnya datang. Aku tak akan pernah menjadi ibu yang sempurna. Tapi aku akan selalu menjadi ibu yang hadir. Untuk anakku, untuk diriku, dan untuk perempuan lain yang sedang memperjuangkan pulangnya. Dan komentar terakhir dari pelintas senja akhirnya datang. Selamat, kamu sudah sampai di ujung luka. Kini saatnya menanam benih baru di tanah yang akhirnya bisa kamu miliki lagi. Aku membalas untuk pertama kalinya. Siapa kamu sebenarnya? Dan untuk pertama kalinya juga, ia membalas langsung. Seseorang yang pernah hampir kehilangan anaknya juga. Tapi hari ini, aku bersyukur karena kita sama-sama tidak menyerah. Hubungan dengan Aidan berjalan pelan, tapi pasti, setiap Sabtu sore ia datang. Awalnya masih canggung, kami duduk berjauhan, bicara secukupnya. Tapi seiring waktu, jeda di antara kalimat kami mulai terisi dengan tawa. Kadang, aku menyiapkan roti bakar kesukaannya. Kadang, kami bermain kartu di taman. Dan sesekali, dia meminta bantuanku menyelesaikan PR bahasa Indonesia, biarpun ibu tukang nulis. Kadang aku nggak ngerti sih pilihan kata ibu, komentarnya. Suatu kali, aku tertawa, dan dia tersenyum. Senyum yang lama tak kulihat, senyum anakku yang dulu, selalu membuatku kuat di tengah rumah tangga yang runtuh. Hubungan kami belum sepenuhnya pulih, tapi kini, ada ruang untuk tumbuh. Namun di tengah kebahagiaan itu, ada satu bayangan yang tiba-tiba menghilang. Arfan. Sudah lebih dari 2 minggu sejak sidang terakhir, dan aku tak lagi menerima pesan darinya. Tak ada panggilan, tak ada kunjungan ke toko. Padahal sebelumnya, ia tak pernah absen. Ia selalu datang. Setidaknya sekadar menyapa. Kini, sepi, lengang, hanya meninggalkan jejak pertanyaan yang terus mengendap di hati. Awalnya, aku mencoba bersabar. Mungkin sibuk, pikirku. Tapi ketika minggu berganti minggu, dan bayangnya pun tak tampak, aku tahu, ada yang tidak beres. Rina, menyadari perubahan sikapku. Kamu nunggu Arfan ya? Tanyanya suatu siang, sambil menggulung pita bunga. Aku terdiam, lalu mengangguk pelan. Iya, aku ngerasa dia tiba-tiba menjauh. Kalian ada masalah?
Aku menggeleng. Terakhir kali kita ketemu, semua baik-baik aja. Dia bilang akan terus dukung aku. Tapi sejak sidang selesai, dia hilang tanpa kabar. Serena menatapku dengan pandangan lembut. Mau aku cari tahu? Aku ragu. Tapi rasa ingin tahu lebih besar dari gengsiku. Kalau kamu gak keberatan, sore harinya, Rina kembali dengan wajah sedikit berbeda. Aku nemu dia di taman rumah singgah. Dia masih aktif di sana, tapi katanya dia butuh waktu sendiri. Aku menatap Rina, nyaris tak percaya. Waktu sendiri, Rina menunduk sebentar, lalu berkata, "Nah, katanya dia nggak mau mengganggu proses kamu sama Aidan. Dia takut kehadirannya bikin kamu bingung. Stabil. Kamu lagi butuh ruang untuk jadi ibu yang utuh lagi, bukan perempuan yang setengah-setengah." Ucapannya seperti petir di siang hari. Aku duduk lemas. Jadi, ini alasan Arfan menghilang, bukan karena ada yang salah, tapi karena ia memilih untuk memberi ruang. Malam itu, aku tak bisa tidur. Kubuka lagi tulisan-tulisanku di curhatanku. Kubaca ulang setiap kalimat yang kutulis. Saat aku marah, saat aku ragu, saat aku bahagia karena Arfan datang. Dan sekarang, semua terasa kosong, seperti kehilangan bab penting dalam hidupku. Akhirnya, kutulis satu unggahan pendek. Terkadang, yang membuat kita paling kehilangan, bukan orang yang pergi dengan marah, tapi yang menjauh dalam diam demi kita. Tapi bagaimana jika kita justru ingin mereka tetap tinggal? Apa kita terlalu egois untuk memanggil mereka kembali? Keesokan paginya, aku memutuskan menemuinya sendiri. Rumah singgah masih tampak seperti dulu ramai, penuh tawa anak-anak. Aku menunggu sampai sore, duduk di pinggir taman kecil yang dulu diperkenalkannya padaku. Hingga akhirnya, aku melihatnya. Ia berjalan perlahan, memegang tumpukan buku gambar. Ia tertegun saat melihatku, tapi tak berusaha lari. "Boleh bicara sebentar?" tanyaku. Arfan mengangguk. "Kami duduk di bangku yang sama seperti dulu. Kenapa kamu menjauh?" tanyaku tanpa basa-basi. Ia diam lama. "Aku nggak mau jadi pengalih," katanya akhirnya. "Aku lihat kamu mulai kembali jadi ibu, jadi perempuan yang utuh, dan aku takut. Keberadaanku bikin kamu kebingungan." Aku menatapnya. "Arfan, sejak kapan cinta harus menunggu waktu sempurna?" Dia terdiam. "Kalau aku bingung, aku akan bicara. Tapi kamu pergi tanpa tanya. Kamu justru membuat lubang baru yang harus kuisi." Ia menunduk. "Aku cuma ingin kamu fokus sama Aidan. Aku bisa mencintai anakku dan tetap mencintaimu. Dua hal itu nggak saling meniadakan." Aku melihat matanya mulai berkaca. "Aku nggak pernah minta kamu menyelamatkanku, Arfan. Aku cuma ingin kamu tetap ada." Kami bicara lama sore itu. Bukan sebagai pasangan, tapi dua manusia yang pernah saling menyembuhkan. Dan saat matahari mulai turun, ia menggenggam tanganku. Aku nggak janji akan selalu bisa dekat, tapi aku janji nggak akan pergi diam-diam lagi. Aku mengangguk. Dan untuk pertama kalinya, aku percaya bahwa kebersamaan bukan soal seberapa sering hadir, tapi seberapa tulus untuk tetap tinggal. Hari-hariku kembali berjalan. Dengan Aidan yang perlahan mulai mengirimi pesan pendek di malam hari. Dengan toko bunga yang makin ramai pesanan. Dengan curhatanku yang kini punya lebih dari 20.000 pengikut setia. Dengan tulisan-tulisan baru yang tak lagi dipenuhi luka, tapi harapan. Dan dengan Arfan yang tak selalu datang setiap hari, tapi selalu membalas pesan dengan kalimat yang membuatku merasa cukup. Hari ini, aku lihat anak-anak di rumah singgah menari, dan aku ingat kamu. Karena kamu pun sedang menari. Menari di atas luka yang kamu ubah jadi panggung harapan. Aku tersenyum membaca pesan itu. Karena ya, mungkin aku memang sedang menari, bukan karena aku sudah sembuh sepenuhnya, tapi karena aku memilih untuk bergerak. Dan dalam setiap langkahku, ada cinta yang kini kutata dengan sadar. Untuk Aidan, untuk Arfan, dan untuk diriku sendiri.
Aku berdiri di panggung kecil itu, dengan mikrofon di tangan, menatap puluhan wajah perempuan dari berbagai usia, profesi, dan latar belakang. Di depan mereka, aku bukan hanya seorang penjual bunga atau mantan istri yang patah, bukan pula hanya ibu yang sedang mencoba menebus waktu. Di depan mereka aku adalah Ina, perempuan yang bertahan, perempuan yang memilih menulis saat suara tak lagi didengar, perempuan yang tak sempurna, tapi tidak pernah menyerah. Nama saya Ina. 3 tahun lalu, saya kehilangan segalanya: suami, anak, kepercayaan diri, dan arah hidup. Tapi saya tidak membiarkan kehilangan itu mematikan saya. Saya mulai menulis, bukan untuk didengar orang banyak, tapi untuk mengobati diri saya sendiri. Dan dari situ, saya mulai menemukan banyak rumah lain. Hening. Beberapa mata menatapku dengan air yang semakin enong. Aku melanjutkan. Bagi saya, rumah bukanlah tempat, tapi hati yang menerima. Dan hari ini, saya punya rumah-rumah itu dari anak saya, dari orang-orang seperti kalian, dan dari seseorang yang memilih bertahan saat saya sendiri hampir melepaskan. Tepuk tangan mengalir, tapi aku tidak menangis. Tidak seperti dulu. Karena hari ini, aku berdiri bukan dengan luka, tapi dengan luka yang telah menjelma menjadi kekuatan. Seminggu sebelum acara itu, aku menerima undangan dari komunitas curhatanku. Mereka menggelar pertemuan tahunan terbuka bertema Suara Perempuan, Suara Kehidupan. Salah satu sesi diisi oleh penulis aktif, dan mereka mengundangku sebagai salah satu pembicara utama. Aku sempat ragu, tapi Aidan yang pertama kali meyakinkanku, ibu harus datang. Tulisan ibu yang dulu bikin aku ngerti banyak hal. Jangan takut bicara, katanya sambil mengangkat bahu. Seolah semuanya sesederhana itu. Arfan pun menyemangati. Nah, kamu menulis untuk bertahan. Tapi sekarang, kamu berbicara untuk menghidupkan. Jangan remehkan kekuatan kamu. Jadi, aku datang dengan langkah pelan, tapi yakin. Dan sekarang aku telah menyelesaikan bagianku. Setelah sesi selesai, aku turun. Peng, beberapa peserta menghampiri, menyalami, memeluk, bahkan ada yang menangis di bahuku. Mereka bukan pengagum, bukan pengikut. Mereka, sesama penyintas, perempuan yang pernah hancur dan kini sedang membangun kembali hidupnya dari reruntuhan. Sore itu, aku pulang membawa buket bunga dari panitia. Dan sesuatu yang lebih besar, kepercayaan baru pada diriku sendiri. Dan di halaman rumah, Aidan menungguku. Duduk di bangku kecil, dengan tas sekolahnya. Aku menghampirinya. Kamu nunggu dari tadi. Ia mengganggu, aku mau kasih ini. Dari tasnya, ia mengeluarkan kertas lipat kecil, dihias dengan gambar rumah, 2 orang, dan bunga warna-warni. Aku membuka kertasnya. Di bagian dalam tertulis, "Selamat untuk ibu yang paling hebat." Aku bangga punya ibu kayak ibu. Aku memeluknya. Tangisku jatuh tanpa bisa dicegah. Tapi Aidan malah tertawa kecil dan berkata, "Kalau ibu nangis terus tiap aku ngasih kertas, nanti aku malas gambar lagi." Aku tersenyum di antara air mata. "Kamu udah manggil ibu-ibu sekarang?" tanyaku pelan. Ia mengganggu. "Soalnya, ibu nggak pernah pergi." Caraku, rasa yang tak bisa dijelaskan. Tapi kurasa, begini rasanya pulang ke rumah yang sesungguhnya. Beberapa hari kemudian, aku dan Arfan berjalan menyusuri pasar bunga pagi. "Jadi kamu mau buka kelas, merangkai bunga buat ibu-ibu?" tanyanya. Aku mengangguk. Banyak yang tanya. Katanya, mereka pengen nyoba terapi emosi lewat merangkai. Aku pikir, kenapa enggak? Arfan tersenyum. "Kamu bukan cuma sembuh, kamu berubah." Aku memandangnya. Semua orang bisa berubah, tapi cuma yang memilih sembuh yang bisa. Kami tertawa. Dan seperti hari-hari biasa, kami berpisah di ujung jalan, karena Arfan harus kembali ke rumah singgah. Tapi kini, perpisahan tak terasa menakutkan lagi. Karena kini, aku tahu, bahkan dalam jarak, kami tetap berjalan dalam arah yang sama. Malam itu,
Aku menulis di curhatanku untuk terakhir kalinya sebelum vakum. Hari ini, aku tak ingin menulis karena luka, tapi karena rasa syukur. Aku telah sampai di titik di mana aku tidak lagi marah pada masa lalu, dan tidak lagi takut pada masa depan. Terima kasih pada yang memilih tinggal, pada yang hadir dalam diam, pada yang mengirim komentar saat aku paling rapuh, dan pada anakku yang akhirnya memanggilku pulang. Komentar berdatangan, tapi aku hanya menunggu satu, pelintas senja. Dan malam itu, ia membalas, "Kamu sudah tak butuh lagi suara dari luar untuk berdiri, karena kini suaramu sendiri sudah cukup kuat untuk memimpinmu pulang." Aku tak membalas, karena aku tahu ia benar. Dan malam itu, aku menutup laptop, merapikan meja, menyalakan lilin aroma melati, dan duduk di beranda. Di dalam, Aidan tertidur setelah membaca buku yang kubelikan. Di luar, langit cerah, angin lembut, dan di dalam dadaku tak ada lagi gelisah, hanya damai, karena akhirnya Akuina telah pulang.